Di atas tanah yang kaya sejarah ini, di antara ombak yang tak pernah lelah, di balik megahnya pegunungan dan terik matahari Nusantara, berdiri sebuah kekuatan yang tak kasat mata bagi kebanyakan orang. Kodim 1626 Bangli adalah salah satu kodim yang berada di bawah kedudukan Korem 163 Wirasatya. Kodim 1626 Bangli yang berada di Bangli memiliki 4 koramil. Yang pertama adalah koramil tentunya di Kecamatan Bangli, yang kedua koramil yang berada di Kecamatan Susut, yang ketiga koramil yang berada di Kecamatan Tembuku, dan yang keempat koramil yang berada di Kecamatan Kintamani. Mereka bukan hanya penjaga, mereka adalah benteng terakhir. Benteng yang sunyi, bekerja dalam diam namun tajam, layaknya bilah keris yang siap melindungi bumi pertiwi. Tugas pokok Kodim 1626 Bangli adalah menyelenggarakan pembinaan tutorial serta membina kemampuan dan gelar kekuatan untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat serta menjaga keamanan wilayahnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya. Saya Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigadir Jenderal TNI Dewa Agung Hadi Saputra Sarjana Hukum. Kodim 1626 Bangli merupakan kodim di bawah Korem 163 Wirasatya yang memiliki letak geografis di wilayah Kabupaten Bangli, di mana kodim ini sangat berperan dalam mendukung ketahanan wilayah dan menjaga keamanan dan mempertahankan kondisi sosial yang ada di wilayah Kabupaten Bangli. Lebih dari sekedar satuan militer, Kodim Bangli hadir aktif di tengah masyarakat. Tidak hanya bertugas menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, tapi juga mendukung program pembangunan daerah, penanganan bencana alam, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang menjadi keunggulan prajurit di Kodim Bangli karena wilayah Kabupaten Bangli ini sangat unik sekali. Pertama dari letak geografis, bahwa Kabupaten Bangli ini adalah satu-satunya wilayah yang berada di tengah-tengah Pulau Bali yang tidak memiliki laut, tetapi wilayah Kabupaten Bangli adalah satu wilayah yang betul-betul menjaga keasrian dan termasuk itu alamnya dalam rangka apa? Untuk menjaga sumber-sumber air demi kepentingan Provinsi Bali. Kenapa saya sampaikan demikian? Oleh karena itu, karena Bali ini disangga oleh wilayah Bangli. Kenapa demikian? Untuk menyangga air ini justru akan bagaimana menjaga hutan-hutan yang di sana, termasuk juga terutama bahwa Danau Batur merupakan danau yang terbesar di Bangli dan bahkan di Bali, sehingga untuk menjaga hutan ini kita selalu bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangli, sehingga peran prajurit Kodim di Bangli ini sangat berbeda. Demikian juga mengenai kearifan lokal di Kabupaten Bangli sangat berbeda dengan di kabupaten yang lainnya. Kenapa demikian? Secara adat dan budaya, Bangli merupakan suatu kabupaten yang masih menjaga kearifan lokal yang boleh dikatakan masih terjaga kearifan lokal di Kabupaten Bangli. Ia tak punya jam kerja. Siang terik, hujan deras, dini hari yang beku. Langkahnya tetap berpijak menyusuri jalan-jalan yang tak bernama. Bukan demi pujian, tapi demi memastikan satu desa bisa hidup tanpa bayang-bayang.
menyelesaikan konflik. Saya, Letnan Kolonel Armet Gede Arya Girinata Utama, sebagai Komandan Kodim 1626 Bangli. Kami secara aktif melibatkan para Babinsa dalam berbagai program, mulai dari pembinaan pertanian hingga pembinaan kepada pemuda dan karang taruna. Melalui pembinaan teritorial yang adaptif, persuasif dan kolaboratif, bersama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta aparat keamanan lainnya di wilayah, kami berupaya membangun wilayah Bangli yang tangguh secara pertahanan, kuat secara sosial, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat dan dedikasi para prajurit di Kodim 1626 Bangli, khususnya para Babinsa, sangat luar biasa. Mereka tidak hanya menjalankan tugas sebagai aparat kewilayahan, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Di lapangan, saya menyaksikan bagaimana Babinsa hadir di tengah-tengah masyarakat, mulai dari pagi hingga malam hari. Mereka terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, hingga pertanian. Prajurit kami menjalankan tugas dengan hati, dengan pendekatan yang humanis, dan dengan keikhlasan untuk melayani. Para Babinsa kami tidak pernah mengeluh. Mereka tetap bersemangat melaksanakan tugasnya, mendampingi petani, membantu warga saat ada bencana, menyukseskan program ketahanan pangan, hingga terlibat dalam kegiatan adat. Kemudian, Babinsa menunjukkan bahwa prajurit Kodim 1626 Bangli bukan hanya pelindung, tapi juga pengayom dan sahabat masyarakat. Di saat fajar baru menyentuh bumi, ia sudah berdiri tegak, menyandang tugas negara. Seragam hijau itu bukan sekedar pakaian, tapi sumpah untuk selalu hadir bahkan ketika hatinya tak utuh. Nama saya Iwayan Sutrisno SA, selaku pejabat perbekal Desa Persiapan Pelusari. Karena di sini Desa Peninjuan sudah dibagi menjadi dua desa, yaitu Desa Peninjuan dan Desa Persiapan Pelusari. Dalam peran Babinsa yang ada di wilayah pemerintahan Desa Peninjuan maupun Desa Persiapan Pelusari berjalan dengan baik, dan kerjasamanya di bidang keamanan maupun ketertiban termasuk sudah sangat erat dengan masyarakat maupun yang lainnya. Di sini, tugas tak sekedar pekerjaan. Tugas mereka adalah panggilan jiwa, panggilan untuk mengabdi atau mati. Nama saya Iwayan Edi Kurniawan, berbekal atau Kepala Desa Yangapi, Kecamatan Temuku, Kabupaten Bangli. Sangat besar kontribusinya, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, Babinsa juga sering turun langsung ke masyarakat, membantu saat ada kegiatan sosial, kegiatan gotong royong, memberikan edukasi, serta menjadi penghubung antara aparat dan warga dalam menyampaikan informasi penting. Kehadirannya memberi dampak yang sangat positif dan nyata bagi Mereka adalah prajurit Kodim 1626 Bangli, satuan teritorial yang bukan hanya mengawal batas, tetapi juga menjaga harapan di setiap jengkal tanah ini. Nama saya Nyoman Sandiase. Saya selaku Kalian Banjardinas atau Kadus Banjarumisan Kajim. Jadi kehadiran Babinsa di desa kami, pertama kami patut bersyukur dengan kehadiran Babinsa di desa Unisan. Jadi selain sebagai aparat keamanan juga sebagai motivasi terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa bersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya kepada Babinsa yang ditugaskan di desa, karena peran aktifnya di desa dan membantu kami dalam keamanan dan ketertiban. Atas nama pribadi dan pemerintah dan seluruh masyarakat desa Yangapi, tentunya kami merasa
perlu untuk mengucapkan banyak terima kasih atas peran kontribusi Babinsa selama ini yang sudah sangat banyak membantu di Desa Yang Api, baik dari sisi spirit masyarakat, mengedukasi masyarakat, maupun banyak hal yang sudah dilakukan. Saya sebagai masyarakat pekan terima kasih ya atas kehadiran Babinsa di desa kami, dan mungkin pesan-kesan saya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Babinsa kami bisa menjadi toladan untuk Babinsa yang lain, dan begitu juga masyarakat kami, sehingga energi positif ini bisa menular ke masyarakat lainnya, sehingga semangat membangun masyarakat atau bangsa dan negara bisa dimulai dari desa kami melalui Babinsa kita. Terima kasih. Tak jarang, ia mengorbankan waktu bersama keluarga, anak yang tumbuh besar tanpa sempat ditatap lama, istri yang mengerti tapi tetap menangis diam-diam. Tapi ia tetap bertahan karena bagi seorang Babinsa, cinta tanah air bukan hanya slogan, tapi pilihan hidup. Saya, Sersan Kepala Diputu Sutarge, Sarjana Manajemen, Jabatan Babinsa Desa Yang Api, Koramil 162603 Tembuku, Kodim 1626 Bangli. Saya dilahirkan di Desa Undisan tanggal 21 Desember 1977. Setelah tamat dari SMA, saya mencoba mencari Polri dan TNI sampai ke Timur-Timur. Waktu itu masih Timur-Timur, saya ada kakak tugas di sana. Jadi saya melamar sana, ternyata gugur. Dan tahun 97 saya mencari lagi Tamtama 97 dan mengikuti pendidikan di Singaraja. Tahun 98 saya dapat penugasan pertama di Unit 745 Los Palos, Timur-Timur. Ia adalah Babinsa, mata dan telinga negara di pelosok kampung. Setiap hari ia keliling dusun, memastikan keamanan, mendamaikan perselisihan, menenangkan warga yang cemas, bahkan menemani yang sedang berduka. Setelah pulang dari Ambon, saya mengikuti pendidikan Raider. Jadi mengikuti pendidikan Raider selama 8 bulan. Setelah selesai pendidikan Raider, saya melaksanakan nikah bersama istri sebelum berangkat penugasan ke Aceh. Jadi saya ke Aceh meninggalkan istri yang baru nikah 2 hari. Dan saya bertugas di Aceh selama 1,5 tahun sebelum tsunami sampai sesudah tsunami. Ia jarang pulang tepat waktu, bukan karena lupa, tapi karena ada yang harus dijaga lebih dulu dari dirinya sendiri. Nah, setelah saya berdinas di Koramil 162603 Tembuku, saya menjabat Babinsa di Desa Yang Api. Nah, dari sini saya baru merasakan hidup di teritorial. Jadi kita hubungan bermasyarakat itu dibilang gampang susah. Jadi kita harus bisa beradaptasi situasi yang ada di desa sendiri. Jadi kita sudah mengenal warga kita sendiri. Jadi kita banyak kendala kadang dihadapi dengan situasi yang ada di desa itu sendiri. Motivasi saya sebagai Babinsa untuk mengabdi kepada negara, dalam arti ini sebagai ujung tombak TNI AD. Jadi Babinsa terdepan di dalam menjalankan tugas. Jadi intinya kita beradaptasi sama masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Dalam artian kita akan dihormati dan disegani karena kita menjadi pelopor dalam kegiatan apapun, kita terdepan. Ada bencana alam yang ada, kita terdepan. Semua kegiatan Babinsa paling terdepan.
Di dua dunia yang harus ia jaga, ia tak pernah memilih. Karena bagi dia, menjaga warga dan mencintai keluarga adalah dua hal yang suci yang harus diperjuangkan sampai akhir nafasnya. Perkenalkan, nama saya Nenga Dharma Yuningsih. Saya istri dari Pak Putu Sutarge. Nah, pengalaman saya ditinggal ke daerah Aceh itu tahun 2004. Saya menikah 2003, di mana saat itu umur saya 23 tahun. Saya baru menikah sebulan, saya langsung ditinggal penugasan ke daerah Aceh. Tapi di balik senyum ramahnya pada warga, ada rindu yang ia telan diam-diam. Ada anak yang menunggu pulang dan istri yang belajar kuat sendirian di rumah. Suka dukanya saya ditinggal ke Aceh. Pada saat itu, pada saat menikah saya belum hamil. Pas saya ditinggal ke Aceh, saya sudah hamil namun bapak belum tahu. Akhirnya saya telepon menyampaikan bahwa saya di rumah itu sudah hamil. Dan dia berpesan hanya bisa, ya tolong jaga anak saya. Nah, sampai akhirnya anak yang pertama itu lahir pada tanggal 25 Oktober 2004. Nah, pada saat itu bulan Desember itu ada tsunami. Nah, pada saat itu saya sedih bukan main sedihnya, karena saya bawa bayi umur 2 bulan waktu itu. Sedangkan bapaknya di daerah operasi Aceh mengalami tsunami. Nah, pada saat itu saya bingung. Di rumah saya mengajak mertua 2 orang. Akhirnya dengan keadaan panik seperti itu, saya hubungi bapaknya di Aceh, tidak bisa sampai sebulan. Akhirnya saya ambil keputusan untuk pulang ke rumah bujang, untuk mencari ketenangan di samping orang tua. Karena saya merasa diri saya, loh, suami saya jangan-jangan sudah hanyut ini kena tsunami. Akhirnya saya pulang bawa bayi umur 2 bulan. Di pikiran saya itu setiap tidur, saya ini sudah janda, saya takut. Ternyata berhari-hari saya tunggu kabar, juga tidak ada kabar. Akhirnya pas sebulan, saya telepon baru ada kabar, karena kan jaringannya rusak di sana. Ia tak banyak bicara tentang pengorbanannya, karena bagi seorang prajurit sejati, cinta itu bukan soal kata-kata, tapi soal hadir meski tubuh lelah, meski hati nyaris habis. Untuk beliau, menurut saya, dia sudah menjadi kepala rumah tangga yang benar-benar bertanggung jawab. Walaupun kegiatannya itu banyak, belum lagi kerja, belum lagi ngurus bisnis, belum untuk keluarga, itu saya salut sama beliau. Karena saya sebagai seorang istri hanya bisa mendukung apa yang dilakukan suami saya itu, mendukung dengan baik. Nah, selama ini walaupun kesibukannya itu luar biasa, kayak kemarin pernah dia menjabat sebagai bendahara di Kodim. Saya sempat kecewa, hampir 1 hari full dia kegiatannya di kantor. Sama sekali tidak ada kegiatan untuk di keluarga. Tapi apa boleh buat? Kita bekerja, saya juga bekerja. Kadang anak-anak juga ngeluh, kami berdua tidak pernah ada di rumah. Kadang-kadang anak pulang ke rumah, kita yang tidak ada di rumah. Tapi itu sudah menjadi resiko kita kerja berdua. Kalau salah satu kita bekerja, terus terang, mungkin tidak cukup untuk keperluan kita. Anak-anak sering ngeluh itu. Ada bapak di rumah, ibu tidak ada. Ibu tidak ada di rumah, bapak tidak ada. Kadang keduanya tidak ada. Nah, sampai saya berpikir gimana caranya ini untuk bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan.
Prajurit Putu Sutarga adalah salah satu anggota TNI yang aktif menjalankan tugasnya sebagai babinsa di wilayah binaannya. Di sela tugasnya, ia juga mengelola peternakan ayam miliknya sendiri. Peternakan ini sudah ia rintis sejak beberapa tahun lalu sebagai usaha sampingan untuk membantu perekonomian keluarga. Usaha yang saya rintis ini mulai tahun 2016. Jadi pertama saya tidak mempunyai kandang DOC, sekarang sudah memiliki kandang DOC dengan populasi 10.000. Jadi setiap 4 bulan sekali kita akan membuat bibit dari ayam baru netas 1 hari, namanya DOC. Mas, untuk ini vaksin yang dilaksanakan sudah berapa kali nih dalam ini umur ayam kan baru 8 minggu ya? Ya, 8 minggu. Sekarang ayam ini udah 8 minggu. Ya. Jadi di sini ayam kan ada 5 tahap vaksinasi. Ada 5 tahap. Untuk ini tahap terakhir sebelum masuk kandang grower kita vaksin Korisa. Nah, setelah vaksin Korisa ini ayam sudah nanti siap untuk dimasukkan ke kandang grower gitu, Pak. Di antara deru langkah dinas dan panggilan tugas, ia sempatkan pulang. Bukan untuk istirahat panjang, tapi untuk merawat satu persatu nyawa kecil yang ia pelihara. Halo, nama saya Desi. Saya di sini sebagai asisten rumah tangganya Bapak Tutu. Kesehariannya Bapak orangnya sangat luas, jadi ya cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau di luar jam dinasnya jadi cepat menyatu sama karyawannya seperti itu. Beliau memperlakukan pekerjanya seperti keluarga sendiri. Jadi kalau ada kesalahan beliau akan gimana caranya memberitahu lah bagaimana caranya menangani masalah tersebut seperti itu. Beliau sering memberi motivasi ke semua karyawannya, mungkin gimana caranya mengatasi kendala dalam bekerja, terus bagaimana caranya mengelola keuangan gitu. Ayam-ayam itu bukan sekedar ternak. Mereka adalah saksi bisu dari perjuangan diam-diam. Seorang ayah, seorang suami yang ingin keluarganya berdiri tegak tanpa meminta. Sebagai prajurit yang bertugas di desa, saya sering bersentuhan dengan masyarakat. Melihat, ularnya ya. Saya melihat potensi alam yang ada. Saya menggunakan suasana desa, kita manfaatkan cuaca yang mendukung, bisa membuat peternakan yang bisa kita ambil hikmah dari usaha ini. Dan kita ada program dari TNI AD, ketahanan pangan yang digelontorkan oleh TNI AD. Kita mendukung bisa bersinergi nantinya untuk ketahanan pangan Indonesia. Saat fajar menyingsing, ia sudah menggenggam sekop dan memberi makan. Saat matahari jatuh di barat, ia kembali mengenakan seragam, siap menjaga kampung halaman yang ia cintai. Nama saya Inenga Sudiarsano, saya di sini sebagai Mandor UD Ramdi Putra. Kalau sistem pekerjaan di peternakan di sini setiap hari, kita sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok bagian toko pakan, bagian toko telur, dan toko kandang. Kalau kelebihannya sih mungkin disiplin ya, karena bosnya kan di sini seorang tentara. Mungkin untuk pembuatan laporan, apa segala macam kan perlu dilaporkan. Udah itu nanti bos yang ngoreksi, mungkin ada kurang atau lebih, baru dikembalikan ke kita untuk sebagai laporan berikutnya. Peternakan itu menjadi nafas keduanya, tempat di mana lelahnya menjadi harapan, tempat di mana ia tak hanya menjaga tanah air, tapi juga menumbuhkan kehidupan dari tanah itu sendiri. Kalau keuntungan seorang peternak, kita bisa mengolah apa yang ada di lingkungan peternakan kita, bisa olah sendiri. Jadi kita manfaatnya besar untuk keluarga utamanya dan masyarakat sekitar yang ada di sekeliling kita menikmati apa yang kita lakukan di peternakan ini.
baik dari segi telurnya, dari segi kotoran ayam pun masih berguna bagi warga sekitar, digunakan untuk pupuk. Kekurangannya yaitu kita harus bisa mengatur waktu. Jadi meminit waktu ini memang agak susah. Ya, yang menjadi kendala kita karena masih ada dinas dan usaha, kita betul-betul untuk mencapai target yang pas, artinya peak antara keseimbangannya dinas dengan usaha ini memang itu yang menjadi kendala. Saya memprioritaskan tugas sebagai TNI, dalam hal ini sebagai Babinsa, adalah tugas yang mulia yang diberikan negara kepada saya. Jadi di sela-sela waktu yang di luar jam dinas, saya manfaatkan waktu untuk mengelola usaha yang saya miliki. Kalau dari yang peternakan yang saya miliki ini berkisar sekitar 1 hektar. Jadi di 4 titik di dalam desa binaan saya ini, desa Yang Api, ada 4 titik tempat usaha peternakan dan sebesar 40.000 ekor ayam petelur dan 10.000 ekor pembibitan. Kita juga ada tempat untuk pembuatan pakan, ada gudang yang kita manfaatkan untuk produksi pakan ayam sendiri. Penanganan bangkai ayam sudah saya lakukan dengan penggalian tanah di sekitar kandang. Jadi bangkainya nanti akan hangus dari sendiri dan menjadi humus. Akhirnya kita gunakan untuk pupuk di tanaman di sekitar tempat kita. Terima kasih berkat dari dukungan keluarga, terutama doa dari ibu saya dan doa dari istri, anak, dan semuanya bisa sampai saat ini kita memiliki peternakan ayam petelur ini. Dan dukungan dari rekan-rekan seperjuangan di Kodim juga banyak memberikan motivasi kepada saya. Bagaimana dari awal saya membuat kandang ayam petelur ini, banyak dukungan yang kita dapat sampai saya menjadi Babinsa terbaik di Kodam 9 Udayana ini.